Terlebih dalam acara Ibadah Teruslah Minggu ini ya Tuhan, kami juga telah menikmati rezeki yang telah Tuhan sediakan buat kami. Kiranya apa yang sudah kami nikmati menjadikan kekuatan kesehatan tubuh kami, terlebih dalam kami akan mengikuti sesi yang ketiga ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti sesi ini dengan baik sampai selesainya nanti. Terus berikan kami kiranya kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Halo kakak-kakak, selamat pagi. Kafe pagi mulu ya. Mau malam pagi, mau siang pagi. Karena semangatnya harus tetap pagi. Oke teman-teman, tadi di sesi 1 teman-teman belajar tentang apa sih? Ayo, ini masih di sini loh, belum pulang loh. Iya, sekolah minggu adalah milik bersama. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri kan? Oke. Terus di sesi 2 apa sih teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan? Oke, spiritualitas. Berarti berkualitas dalam keterbatasan. Hal ini nggak bisa teman-teman tanggung sendiri. Kita perlu lakukan bersama-sama. Oleh sebab itu, apa yang teman-teman dapat dari sesi 1 sampai sesi 2 ini akan kita aplikasikan dalam kelompok, yaitu teman-teman, makasih Ibu Pendeta, Tuhan Yesus memberkati ya, selamat melayani. Thank you. Oke. Kita akan aplikasikan, kita akan membuat sebuah program di mana program itu akan kita lakukan sepulang dari sini. Coba kita aplikasikan ke gereja kita masing-masing. Gimana caranya? Tetap berkualitas di tengah keterbatasan. Padahal sekolah minggu ini bukan punya komisi anak, tapi punya semua. Ya, oke. Buat sesuatu yang kreatif, apapun itu. Mau bentuknya kegiatan, mau bentuknya itu sebuah lagu, mau bentuknya itu sebuah pantun atau apapun, tapi yang mendukung kesemuanya. Bisakah kita lakukan dalam 30 menit? Bisa ya? Oke, kelompok 1 silakan berkumpul di sebelah sini. Lalu kelompok 2 boleh juga di sebelah sini. Cari kelompoknya masing-masing, cari spotnya masing-masing. Lalu kami sudah menyediakan karton. Kak Femi taruh di tengah ya. Hah? Bukan. Kita kelompok. Jadi nanti bisa di apa? Ini ada 8, berarti ada 8 kelompok. Kita punya spidol, bisa berwarna-warni, bawah dan juga spidol besar. Sudah? Kami menyediakan ini, teman-teman gunakan semaksimal mungkin. Bisa? Oke, kumpul dulu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 sampai 8, 8. Go. Sudah? Oke teman-teman.
setiap anggota kelompok memiliki programnya. Sudah? Tolong dikembalikan lagi barang-barangnya yang rapi. Spidolnya tolong dirapikan. Bisa aja. Bebas. Nah, terima kasih. Silakan. Bisa aja langsung. Sudah kak, udah selesai kak. Ya. Teman-teman. Jadi gini kak, yang isi gereja kadang buat masalah. Baik kakak, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ketika Engkau menyertai kami dan kami bangun ini pada saat ini ya Tuhan, dalam segala kegiatan kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama belajar dan sharing satu dengan yang lain Tuhan. Dengan segala latar belakang kami berbeda, kami bersyukur Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan, dan juga pada hari ini Tuhan, ketika kami sudah menutup sesi ketiga kami percaya ini semua atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya, Tuhan juga tetap hadir. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami semangat untuk dapat melakukan setiap hal yang akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa ini. Amin. Kasih tepuk tangan dong untuk kerjasama yang luar biasa. Hebat banget. Susah nggak bikinnya? Gila, kaki
ini suruh mikir loh, susah banget ya, tapi gak apa-apa ya. Inilah tantangannya di tengah keterbatasan waktu, tapi masih berkualitas untuk berpikir membuat program. Karena apa? Sekolah minggu adalah milik bersama. Pelayan adalah pelayanan. Itulah kita, ya kan? Oke, hari ini kita akan dibantu oleh kakak-kakak tim building. Ya kakak. Sebelum kita mau masuk dalam sesi sharing kita mau nyanyi satu pujian. Apa nih Kak Bosman lagunya? Yang tadi tuh apa? Jangan lelah. Jangan lelah. Telah lama. Oh, telah lama. Mau apa? Kadang-kadang pemusik kalau begini sedikit demo nih. Sudah lelah. Berdiri deh biar makin semangat. Ya kakak-kakak kita undang semua makin berdiri. Sebelum kita masuk ke dalam sesi sharing kita mau berdoa. Kak Bosman. Iya, tapi sebelum kita berdoa kan ada beberapa kakak-kakak tadi yang datangnya terlambat, tapi terlambat karena mereka memang ada pembinaan di gerejanya. Mungkin supaya kita bisa lebih mengenal mereka, kakak-kakak dari Kebayoran Baru dan dari Malio Raya yang tadi datang belakangan boleh bantu berdiri kakak-kakak biar kita bisa lebih kenalan. 1, 2, 3. Yaitu dari Maleo, itu dari Kebayoran Baru. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan hingga saat ini kami merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam segala kegiatan kami, terutama kesehatan kami dan kekuatan kami. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami Tuhan untuk sharing dan caring. Biar kiranya Tuhan memimpin kami sehingga apa yang kami sharingkan semuanya boleh menjadikan sesuatu yang berguna bagi kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Iya, Kak Angel. Jadi kita ini mau sharing biar kita bisa saling mengenal ya. Ya, mengenal antar jemaat. Iya. Jadi kira-kira apa nih yang kita sharingkan mengenai komisi anak? Pertama-tama sih kita mau sharing gimana sih cara kakak-kakak semua yang ada di sini, cara dari gereja-gereja kakak-kakak, cara nge-repeat GSM. Mungkin bisa mulai dari Kak Bosman nih. Yang Cinere kan GSM-nya melimpah ya, banyak nih. Kak Bosman gimana sih? Iya. Jadi ya mungkin di sesi ini memang kemarin itu sudah didiskusikan bahwa bukan suatu kebetulan kalau memang di Cinere pelayan anaknya sebenarnya ada 61 orang. Pelayan anaknya ada 61 orang, tetapi anak sekolah minggunya mungkin nggak terlalu banyak dibandingkan GKI Serpong atau mungkin Pondok Indah. Kita sekitar 300-an ya Kak Gembira ya, sekitar 300-an. Terdiri dari 9 kelas kita memang, balita 1, 2, balita 3, balita 4, kelas SD 1 sampai 6. Kemudian secara singkat aja, kita memang selalu ya kita memiliki suatu komitmen bahwa di dalam komisi anak kami, khususnya Cinere ini ya, kita memiliki suatu program namanya program anggur. Ada yang tahu anggur? Saya tahu Kak. Oh iya, kadar. Ya anggur itu definisinya adalah anak, orang tua, dan guru. Jadi di dalam anggur ini ada 3 komponen yang selalu terlibat. Yang selalu terlibat di dalam komisi anak. Salah satu contoh misalnya dalam ibadah, kita terkadang meminta bantuan orang tua untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, di dalam ibadah. Mungkin bisa sebagai pencatat kehadiran anak, atau sebagai usher, atau sebagai apa. Itu sekelumit dari aku ya, yang masih junior lah di komisi anak Cinere. Mungkin ada testimoni dari kakak yang lebih junior dulu dari saya, yaitu Kak Nando. Ada yang mau di semacam testimoni lah kenapa Kak Nando bisa terjebak di iya. Kebetulan Kak Nando saat itu profesinya di komisi anak sebagai orang tua. Oke, sebagai orang tua anak sekolah minggu. Oke, selamat malam semuanya. Ini cuma ya sesuai dengan topiknya ya, sharing gitu. Awal itu anak saya pertama lahir di tahun 2015. Nah itu memang kami, saya sama istri berdua coba, ya waktu gerejanya masih GKJ ya, Gereja Keliling Jakarta gitu. Jadi beda gitu. Tapi yang dekat rumah memang ada GKI, dan ya kita melihat di GKI ini kok sekolah minggunya digarap dengan serius gitu ya, dengan serius, terlebih juga dengan apa namanya yang khusus kelas balita aja. Saya selama ini saya baru tahu kalau balita itu ternyata, atau balita itu ada kelasnya gitu ya, sangat luar biasa. Ternyata di situ yang diajarin memang gimana sih cara kita memperkenalkan Yesus Sang Selamat itu kepada anak yang masih kecil. Jadi mulai bercerita atau mulai ini gitu ya. Saya mulai tertarik di situ. Setiap minggu saya bawa anak saya, Evelyn, ke situ, dan kayaknya saya lihat juga cara penyampaian ke anak gitu ya, kita dilibatkan, cara memeluk anak seperti apa gitu, diajarkan semua. Saya tertarik, dan satu ketika karena saya senang musik, tempat duduk sebelahnya Kak Bosman ini kosong gitu, dan kakak bisa main ya, bisa gitu ya, meskipun setengah-setengah, dan itu tidak ada judge gitu, mainnya gimana sih gitu-gitu aja atau gimana gitu ya.
Karena secara skill ya mungkin kakak-kakak juga tahu, saya cuma bisanya ya dari tadi cuma gitu-gitu aja gitu, nggak yang nada juga banyak salah-salahnya gitu. Tapi di situ saya merasa diterima gitu dengan kakak-kakaknya gitu ya. Kemudian sering berjalannya waktu, saya juga punya keyboard ini juga sebenarnya beli awalnya buat Evel gitu ya, buat anak saya. Tapi ada event lagi yang kayak kalau nggak salah tuh hari Paskah atau hari sekolah minggu yang saya dilibatin lagi, kakak ikut main musik yuk gitu ya. Dan saya ngerasa ya mungkin memang jalannya ya atau gimana, yang sebelumnya saya juga main keyboard itu nggak jago-jago amat, tapi kok kayak dimudahkan gitu ketika saya masuk ikut di sekolah minggu. Jadi kayak seolah-olah kayak mau lagu ini gitu ya, jadi cuma sekilas dengerin, oh ya, habis itu kebayang lah ya, langsung nggak tahu di kepala nih, habis ini kuncinya ini, habis itu kuncinya ini. Yang sebelumnya saya nggak pernah merasakan itu gitu. Oh, berarti memang kayaknya saya kalau memang diizinkan ya saya melayani aja lah gitu, masuk gitu. Dan saya juga seneng gitu, kesukaan saya dalam bermusik juga tersalurkan. Dan yang saya suka, saya bisa nambah ilmu juga, namanya menghadapi anak pertama, parenting kan ya. Dan versi parenting ini kan banyak banget ya kalau kita lihat di internet, yang ini bilangnya kayak gitu, yang ini bilangnya gitu, jangan bilang jangan gitu ya. Padahal ya kita susah, dan saya juga termasuk didikan orang dulu, dan di situ diajarkan ya back to Bible gitu, semuanya dibalikin lagi ke Alkitab. Kita kenalkan Alkitab, nanti biar anak yang mengenal tokoh-tokoh di Alkitab gitu ya, dengan cara pemeragaan di depan, dengan cara drama, atau tiba-tiba kita bisa dipanggil nih, papa ini gitu, kamu hari ini jadi Musa ya gitu, papa ini kamu hari ini jadi Yesus ya gitu, atau mama ini kamu hari ini jadi Maria ya gitu. Dengan dilibatkannya kita dengan berpikir cepat juga dan diarahkan dengan singkat ya, nantinya juga kita ketika di rumah juga anak-anak juga belajar, oh Tuhan Yesus tuh ketika menghadapi masalah seperti ini loh, ketika ada imam yang seperti apa gitu ya, di cerita di Alkitab, cara dia secara visual anak bisa menangkap, oh ternyata ya back to Bible, ketika kita ada masalah, oh ternyata kita berperan sebagai siapa sih, misalnya kita ada masalah lagi banyak ya, kita berperan sebagai yang Ustaz siapa namanya? Yang jadinya sampai putus-putus, yang sakit kusta ya, Ayub oke. Ya berarti kita berperan sebagai Ayub gitu ya. Kita mulai mengenalkan parenting back to Bible, based on Bible, seperti itu gitu kan. Dan yang saya lebih antusias lagi ternyata ketika hari sekolah minggu, guru-gurunya itu kan saya yang tahu cuma yang kecil-kecil aja ya, yang kelas kecil. Kelas besar ternyata backgroundnya luar biasa gitu, dibacakan di situ backgroundnya S2, S3, dan ya saya mau jadi bagian dari itu sebenarnya, bagian dari orang-orang hebat di GKI Cinere yang orang tertarik untuk masuk gereja, secara orang tua tertarik masuk gereja karena dia merasa anak-anaknya bisa diberikan pendidikan yang luar biasa di sekolah minggu, di GKI, atau di gereja tersebut. Itu aja sih. Ya, terima kasih Kak Nando. Mungkin pengalaman Kak Nando gak jauh beda dengan aku sih. Awalnya memang salah satu rekrutmen komisi anak itu adalah dengan cara melibatkan orang tua. Walaupun di kelas SD atau kelas balita 3-4 mungkin orang tua sudah jarang yang ikut ibadah ya, kecuali kelas kami ini walaupun muka rembo hati rinto karena kami di kelas balita berdua. Jadi memang mengajak seperti Kak Nando, pada saat cerita beliau kita ajak dulu berperan sebagai mungkin Ayub, berperan tokoh Alkitab. Kalau saya dulu diminta untuk main gitar karena bisanya main gitar waktu itu.
Ya kira-kira begitu. Ada lagi nggak yang mau ditambahin kira-kira Kak dari kakak? Kak Gembira lebih tua. Lebih senior di GKIC. Iya Kak, 30 detik. 30 detik aja. Iya. Nggak boleh nambah ya. Di mana berdirinya? Duduk ya? Enggak. Oh enggak. Kirain aku yang duduk. Ya baiklah, nama saya Gembira. Halo Kak Gembira. Hai. Ya, salah satunya di GKI Cinere itu ada namanya TPPA ya, Tim Pengembangan Pelayanan Anak. Jadi di TPPA itu ada mantan ketua komisi anaknya, ada pendetanya, ada majelis pendampingnya gitu. Jadi itu diisi itu tetap gitu. Jadi mau berganti pun apa namanya pengurusnya, ketuanya gitu ya, itu tetap ada gitu. Jadi itu yang memperhatikan kepengurusan itu, dan itu yang menjaga itu, yang menjaga bagaimana kesinambungan pelayanan dari generasi A berikutnya sampai berikutnya gitu. Dan salah satu yang kita lakukan adalah bahwa kita konsisten untuk melakukan ini rekrutmen. Kita selalu rekrutmen. Jadi kalau dulu waktu zaman saya jadi pengurus gitu ya, maksudnya ya jadi pengurus itu kita terus-terusan itu melakukan di warta jemaat itu kita selalu buat buat lowongan gitu, bahwa dibutuhkan nih itu pelayan anak. Jadi kita selalu buat begitu. Dan pada sesi hari sekolah minggu biasanya kita memang kita bikin form siapa yang tertarik untuk membantu. Jadi kata-katanya membantu dulu. Jadi membantu di dalam pelayanan di komisi anak. Jadi ketika membantu udah ada yang ngisi, nanti kita sortir, setelah itu baru mau orientasi nggak gitu. Jadi kita sekarang itu ada yang namanya orientasi pelayan anak. Jadi siapapun yang terlibat, misalnya kayak Kak Nando ini kan orang tua ya. Jadi Kak Nando ini orang tua, Kak Nando udah ikut orientasi gitu. Jadi dia ikut orientasi pelayan anak supaya semua pelayan anak ini tahu seperti apa sih. Jadi visi misinya apa, liturgi anak itu seperti apa, ibadah anak itu seperti apa gitu ya. Jadi itu terus kita lakukan sampai sekarang. Akhirnya ini adalah jumlah terbanyak guru sekolah minggu atau pelayan anak di Komisi Anak GKI Cinere. Dan salah satu itulah ya orientasi, dan kita melihat bahwa TPPA itu terus menjaga gitu loh. Jadi udah ada sistem yang tertata sehingga itu ya terus menerus begitu. Jadi yang baru datang pun dia akan dapat orientasi gitu ya, dikenalkan seperti apa, dan kita mau dia profesor gitu ya, mau dia apa gitu ya, di dalam pelayanan anak ini kita sama-sama, semuanya sama, nggak ada memandang bahwa wah dia ini profesor, saya ini misalnya hanya ibu rumah tangga gitu. Jadi itu nggak ada, jadi sama semua, kita sama-sama pelayan anak. Mari kita kerjakan bersama gitu. Udah itu aja sedikit Kak Bosman, terima kasih. Ya terima kasih Kak Gembira. Ya beliau mantan ketua komisi anak, kira-kira 13 tahun yang lalu ya. Oh iya. Oke Kak, satu yang mau saya tanyakan bahwa apakah kita semua dalam kepengurusan komisi anak kita itu memiliki visi dan misi? Ada lah. Tetap ada ya, pasti dari komisi anak, dari gereja mana pasti ada visi dan misinya ya. Ada yang nggak punya visi dan misi nggak di dalam komisi anaknya? Kira-kira? Iya, itu salah satu patokan kami. Sedikit aja ya, saya coba mau kasih contoh untuk komisi anak GKI Cinere itu kita mau. Sorry, ini kebetulan ngedompleng dari kita punya sosialisasi program kemarin komisi anak.
Ini salah satu visi kita, visi Komisi Anak GKI Cinere adalah menjadi wadah persekutuan pembinaan dan pelayanan anak yang memuliakan Kristus. Itu visi kita. Terus yang kedua, kita memiliki misi. Misi kita adalah mengenalkan kasih. Ini untuk anak sekolah minggunya ya, mengenalkan kasih Allah. Terus misi kita yang kedua itu adalah mempersiapkan dan mengembangkan guru sekolah minggu yang berkarakter Kristus. Ini untuk gurunya. Terus misi yang ketiga, kita ada menjalin kerjasama dengan orang tua anak sekolah minggu. Ini untuk orang tuanya. Sehingga di dalam Komisi Anak GKI Cinere kita mengenalkan istilah anggur. Anak, orang tua, dan guru. Nah, misi inilah diterapkan kepada 3 komponen ini. Kira-kira seperti itu yang ada di Komisi Anak Cinere. Mungkin kalau ada yang mau sharing dari komisi lain, dari gereja lain, dipersilakan. Kira-kira Mau tanya. atau ada yang mau ditanyakan? Salah satu kami punya tema tahunan juga setia. Tema tahunan Komisi Anak kita 2025 ada setia. Seperti Tuhan Yesus setia sampai akhir. Saya dengan Maya dari DKI Maleo mau tanya itu tentang visi misi anak itu apakah dia berkaitan dengan visi misi gereja atau berbeda? Iya, betul sekali, berkesinambungan dengan gereja. Dasarnya dari gereja memang kita ambil. Terima kasih. Iya. Iya kakak-kakak, kira-kira seperti ini dari BPH kami kan Komisi Anak juga ada. Kebetulan di sini Kak Tere juga sebagai sebagai sekretaris juga ada di sini. Bunda Hati juga ada di sini sebagai pengurus. Jadi kita coba-coba sama-sama bagaimana untuk berkolaborasi meningkatkan pelayanan anak di Komisi Anak. Kira-kira seperti itu kan. Ada lagi kakak-kakak kira-kira? Iya. Ini waktu sosialisasi kemarin di di kami punya ini sekretaris kita ada Kak Tere, kemudian kita ada bendara 1 Kak Dia, kita ada bendara 2 Kak Mirma, kemudian kita ada bidang 1 Bunda Hati ada di situ, Bunda Hati Kabit bidang 1, kemudian kita ada bidang 1 kita ada 3 orang, karena kita selalu menangani ibadah, kemudian persiapan, kemudian untuk STAR ya, buku STAR, Saat Teduh Anak Raja, jadi renungan untuk anak sekolah minggu. Kemudian kita ada bidang 1 juga ini yang untuk persiapan. Kemudian kita ada untuk bidang 2, Kak Andrea itu untuk event. Dalam setahun kita ada 5 event kan, Pasca, Hari Sekolah Minggu, Sekolah Injil Liburan, Bulan Keluarga, dan Natal. Kemudian dari pengurus kita juga dibantu dengan tim bengkel. Kita ada nama Kak Ayus. Nah ini kita punya bengkel liturgi Kak Irma. Kemudian kita ada bengkel digital itu Kak Dara. Kita juga. Terus kita ada bengkel musik. Ini Kak Nando, bengkel musik bersama Kak Hector. Kemudian kita ada bengkel konsumsi. Jadi setiap event atau acara yang mengurusi konsumsi itu tim bengkel dari bengkel konsumsi. Kemudian selain itu kita juga dibantu oleh ini Kak Dian. Kemudian kita dibantu oleh tadi yang Kak Gembira jelaskan TPPA, tim pengembangan pelayan anak. Itu
itu diketuai oleh Kak Kristi, kemudian timnya ada Bunda Tuti, ada banyak, jadi mereka yang penatua, mantan ketua komisi anak, dan juga pendamping. Nah, ini ada Kalisben, Anto. Nah ini kan tadi Kak Gembira, Kak Jamin. Ini juga majelis pendamping komisi anak kita sekarang. Ada Bunda Marlin. Nah, kira-kira seperti ini mungkin kakak-kakak kalau dari Cinere, nah, Pendeta Yusuf sebagai pendeta pendamping kita komisi anak. Oh iya, Iya. kakak. Kira-kira Di depan ada tersedia snack yang mungkin kakak mau makan snack sambil sharing-sharing. Bisa diambil ke depan ya? Iya, boleh sekalian snack. Jadi itu kakak-kakak, kami komisi anak juga memiliki program, itu kita ada 19 program. Iya. Ada program persekutuan, kira-kira inilah program-program apa di Cinere. Nah, kita juga ada pertemuan orang tua juga, Potasa nomor 11. Nah ini kita selalu budgetkan, kakak-kakak juga kalau bisa selalu budgetkan untuk kegiatan klasis, karena dalam setiap tahun kita ada kegiatan klasis. Itu minimal kita 2 kali, yang satu untuk anak sekolah minggu biasanya, dan yang kedua untuk guru-guru sekolah minggu. Iya, kira-kira. Nah ini program yang bidang 2 punya. Sekolah Injil Minggu, kelas Injil sekolah hari sekolah minggu, bulan keluarga, Natal, dan Paskah. Dan kelas-kelasnya itu PIC yang bertugas di program ini, kira-kira. Iya, kakak-kakak, kira-kira seperti itulah kalau dari program Cinere. Kira-kira seperti itulah Kak. Kami kalau dari Komisi Anak Cinere, saya kembalikan ke Kak Angel. Kita mau nyanyi satu lagu dulu deh, lagu yang dinyanyikan tadi sama Ibu Pendeta. Melayani. Kita berharap setiap program-program yang dibuat nanti bisa dibawa pulang, tapi jangan hanya dibawa pulang aja. Kalau bisa kita sosialisasikan kepada jemaat di gereja, lalu kita bisa lakukan sama-sama. Karena komisi anak, bukan sekolah minggu bukan punya komisi anak aja, tapi milik kita semua.
Kita mulai sesinya, boleh sambil makan dulu boleh ya, biar gak bete gitu, mau minum dulu boleh. Udah tahu capek, makasih Kak Angel, thank you ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari kita mulai dari kelompok 1, boleh silahkan untuk presentasikan apa yang sudah dibuat. Kelompok 1, oh yang mau mana? Silahkan. Kak, ada kopi. Bengang Pergi-pergi pagi-pagi. Mana teman-teman kelompok 1? Halo, kelompok 1. Ambil snack kayaknya. Lagi ngambil snack ya? Diwakilkan aja nggak apa-apa. Boleh. Silakan. Kita berhenti ya. Oke. Nah, jadi kelompok 1 kami berpikir berdiskusi gitu ya. Kalau sekarang kan kayak Bu Suneta tadi bilang juga, kalau sekarang itu anak-anak perkembangannya pesat dan bahkan suka bertanya informasi yang dari TikTok gitu ya, atau sosial media. Nah, di TikTok itu kan kalau sekarang lagi viral kata-kata hari ini masih. Gitu. Nah, kita coba mengimplementasikannya ke anak-anak sekolah minggu gitu. Berarti di situ ada kreativitas dalam kata-kata dan nanti disajikan juga dia bisa menyalurkan. Kita membuat sesuatu yang simpel seperti mading gitu ya. Sekolah-sekolah kan sudah umum mading, maka di sekolah minggu juga kita coba terapin mading gitu ya. Jadi anak-anak sekolah minggu dia bisa ada yang memiliki kreativitas untuk menyalurkan puisi atau gambar, sesuatu yang sifatnya seni gitu ya, tetapi ke dalam bentuk yang tidak digital dan mudah untuk diimplementasikan. Contohnya di sini ini ada bocor pantun gitu ya. Bocor pantun ya tentu saja kreativitasnya itu juga berhubungan dengan back to Bible atau Alkitab atau dengan kekristenan. Nah, kita contohnya di sini pantunnya, pergi ke gereja pagi-pagi. Teman-teman, hati gembira. Mading penuh kisah rohani. Menambah iman dan juga setia. Masih mau satu lagi? Lanjut. Burung gereja teman ke taman. Tinggal sebentar di ranting tua. Mading ceria penuh pesan untuk semua anak-anak yang percaya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan sesuatu kepada kelompok 1? Oh, Kak Bosman mau nanya. Oke, sekarang Kak Bosman. Mading itu apa sih? Mading. Oh iya. Terima kasih. Oh iya, Kak Jazira. Ini kan mading ini sesuatu yang maksudnya gini, anak-anak itu sekarang kan malas untuk membaca ya. Artinya melihatnya itu digital, pasti HP. Gimana itu supaya menarik anak-anak itu untuk membaca? Nah, untuk membaca berarti kita harus taruh di situ yang menarik dan relate dengan sesuatu yang digital itu. Contohnya kayak yang sudah viral. Jadi kita harus cari topik-topik yang viral terus itu apa sih gitu ya. Nah, sekarang yang sudah viral itu ya kata-kata hari ini masih gitu ya misalnya ya. Atau kita bisa ganti di situ dengan firman bulan ini gitu ya. Ada masihnya juga ya, meskipun masih tetap kesannya ini, tapi itu sesuatu yang bisa membangkitkan viral gitu kan. Nah, jadi anak-anak juga tertarik dan pesannya di situ bisa disampaikan dengan ada jokes-jokesnya, tetapi ada rohaninya juga. Dan itu tugas tiap bulan bergantian. Jadi misalnya bulan ini kelas 1, bulan depannya kelas 2 dan seterusnya. Oke, jadi targetnya ini adalah anak-anak kreativitas sekolah minggu. Iya. Kemudian nanti rencananya akan dipajang dan berharap akan dilihat oleh jemaah. Jemaah, anak-anak juga dari kelas lain dan Oke. mungkin anak-anak itu juga bisa mempromosikan lihat kayak tulisanku seperti ini gitu ke teman-temannya. Jadi habis itu tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Yeay, hebat. Keren ya. 30 menit jadi pantun.
Jalan-jalan ke Tanah Abang. Bukan jalan ke Tanah Abang terus kemana lagi? Jadi masih mikir ya. Oke, jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan lupa minum kopi. Mari kita semua bersenang-senang sampai nanti kita mau tidur kembali. Oke, lanjut ke kelompok 2. Ada kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 sopo? Oh iya, monggo kelompok 2. Kira bikin apa ya? Penasaran lagi. Ayo, silahkan bantu kakak. Ini mirip kita loh. Kelompok 2. Beda. Ada ke tengah sedikit dong. Biar kelihatan. Wah, banyak sekali kayaknya warganya itu ya. Oke. Ininya nih kak. Ininya nih. Ya. Silahkan diperkenalkan programnya. Tadi kelompok 1 programnya adalah MADI yang berfokus kepada anak sekolah minggunya. Berharap semua warganya bisa melihat hasil karya anak. Nah sekarang kita lihat ya di kelompok 2 kira-kira apa programnya kakak? Iya mari. Ya kak, terima kasih kesempatannya. Ini kita dari kelompok 2 sebenarnya bingung karena kita nggak bisa gambar. Gambar orangnya, ini sebenarnya gambar orang ya kak? Iya. Gambar orang di dalam gereja. Jadi ini gereja. Oke. Yang besar ini, karena juga ada salib di atasnya. Nah, di dalam gereja itu ada komisi anak. Oke. Dan komisi anak itu juga kan bagian dari gereja. Ya, terdiri dari anak, orang tua, juga ada pendeta, ada GSM juga, ada majelis juga. Nah, kita di sini buat program untuk bisa melibatkan semua orang yang ada di dalam gereja ini untuk sama-sama mendukung komisi anak di dalam pelayanannya. Programnya apa kak? Ya contohnya seperti kalau misalnya kita di dalam ibadah anak itu kan kita butuh pendampingan orang tua. Misalnya orang tua kita libatkan sebagai membantu dalam absen bisa, atau dalam doa-doa, dalam aktivitas, membantu aktivitas, apapun itu. Tapi kita mau musik juga bisa. Jadi kita mau melibatkan semua orang yang di dalam gereja untuk ikut terlibat di dalam pelayanan di komisi anak. Oke, jadi secara tidak langsung rekrutmen semua warga jemaah. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Wah, terima kasih ya udah perjuangannya 30 menit. Oke, jadi semua warga gereja dilibatkan. Mau kayak tadi kayak kakak-kakak yang terjebak suruh main musik ya, atau yang terjebak suruh jadi tiba-tiba jadi Musa, jadi Maria gitu ya, atau jadi doa pembuka. Nah, tapi karena kan itu karena tiba-tiba hatinya tergerak. Puji Tuhan ya. Boleh lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Kita lihat nih. Di sana. Nah, bos itu mic-nya, silahkan. Kita lihat ya, kira-kira apa programnya. Wow, cakep sekali. Kelompok 3. Kopi. Orang Paling imut. Kita sebenarnya ada 9 orang ini, tapi kita diwakili 5 orang aja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kak. Yang 4-nya lagi tugas pelayanan. Oh, pelayanannya di depan. Oke, ya. Iya. Lanjut kak. Dia akan menyikapi sesi 1-2 tadi mengenai program komisi anak
dari apa tadi yang nomor 1? Sekolah minggu itu milik bersama, dan yang kedua adalah kualitas dalam bersama. Iya. Hasil rembukan kami ada 3 hal yang perlu diperjuangkan atau dilakukan di dalam komisi anak. Seperti 1, pembinaan GSM atau pelayan anak. Itu dari segi spiritual itu perlu dilakukan agar spiritual pelayan anak itu terbangun. Terus yang kedua, mengenai kebersamaan, karena sekolah minggu itu milik bersama, jadi kita akan adakan obras pelayan anak. Apa tuh Kak obras? Obras mau tahu? Mau dong. Yang mau tahu tunjuk tangan. Saya. Ya, obras itu adalah obrolan santai bersama pelayan anak, orang tua dan anak. Jadi antara guru sekolah minggunya sama orang tuanya sama anak itu kalau bisa ada komunikasi yang intens. Obras ya. Obras itu. Ya. Kalau mau ditiru nanti dengan kakak-kakak dari komisi anak lain gak apa-apa. Kami terbuka. Buka dulu aja Kak. Iya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah membangun 267. Wah, apa itu 267? Ada yang tahu nggak? Membangun 267 itu bukan angka togel, bukan angka Singapura, bukan angka Keramat. Angka apa jadinya itu Kak? Ada yang ngerti? Ada yang tahu? 267 itu apa kecuali Cinere? Ada yang tahu? Jelasin Kak. Oke. Kita bermain tangga nada. Musik ya, karena saya pemusik. Dan kita ini penyanyi semua. Jadi kalau 2 itu apa? Jago. 267 relasi. Relasi ada yang tahu? Artinya tahu ya pasti ya, hubungan. Jadi kita harus membangun 267 antar pelayan anak. Bisa dengan melakukan ngopi bareng, olahraga bareng, bahkan sampai trekking atau sampai di sini yang suka camping. Nah, kapan-kapan kita camping bareng ya. Karena kamu semua suka camping. Camping itu semacam ya kebersamaan untuk meningkatkan 267. Jadi kira-kira begitu kakak-kakak. Ubur-ubur ikan lele. Gas terlek. Oke. Terima kasih Ada Kak. yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Jadi ada obras, kemudian ada pembinaan GSM, lalu yang terakhir ada membangun relasi. Ya, bentuknya santai semua, bisa camping. Ya, itu yang ada di pikiran saya sebelumnya. Bisa relasi itu tadi ya, bisa ngopi bareng atau nobar bareng gitu ya, terserah. Oke, terima kasih. Hebat banget. Oke, itu dia dari kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Di manakah kamu? Kelompok 4. Mana ya kelompok 4? Kayola dan kawan-kawan. Kelompok 4. Kelompok 4. Kayaknya masih sambil ngunyah itu. Kelompoknya 4. Kelompok 4. Ya, silakan Kak. Yang mau mempresentasikan siapa? Oke. Udah, kayaknya sama kayak Kak Bosman, kelompok kita yang lain lagi melayani perutnya kayaknya. Oke, kita dari kelompok 4 PATB, pelayan anak top banget.
Jadi satu kata yang kita langsung nangkep programnya apa, itu sinergitas. Jadi memang kita nggak bisa sendirian GSM ini dalam membuat sekolah minggu milik bersama, tapi kita butuh part-part yang lain. Jadi kita butuh kerjasama dengan orang tua, kita butuh kerjasama dengan majelis, dan di dalamnya ini juga ada komisi lain dan juga komunikasi dengan pendeta, supaya dalam lingkaran ini anak-anak sekolah minggu itu benar-benar menjadi bagian dalam gereja. Nah, dalam poin-poinnya masing-masing itu ada program-programnya. Untuk GSM mungkin sama seperti kelompok lain. Untuk spiritual kita butuh untuk pembinaan dan juga fellowship secara berkala. Dan satu tadi program yang dapat ide dari teman-teman itu adalah report berkala, untuk menjadi wadah kita sebagai komunikasi terhadap orang tua. Jadi bagaimana anaknya di ibadah anak, kita bisa komunikasikan dengan orang tua. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya tentunya kita butuh support dari majelis. Pertama adalah edukasi jemaat, karena ketika kita melakukan program ini, jemaat yang lain harus tahu. Pertama, kita butuh bantuan pendeta, mungkin melalui khotbah atau melalui seminar atau apapun itu, dan juga support untuk program pengembangan komisi anak. Kita juga kan tadi butuh pembinaan dan fellowship, jadi kita pasti butuh support dari gereja. Dan yang terakhir yang paling penting adalah orang tua. Bagaimana kita partisipasi orang tua, kita melibatkan orang tua pertama untuk yang anak-anaknya kelas balita, batita, itu kita menghimbau untuk orang tua itu ikut beribadah bersama-sama. Jadi tidak sebagai TPA atau daycare atau apapun itu, tapi benar-benar ikut beribadah. Dan untuk yang kelasnya lebih besar, orang tuanya bisa ikut melayani. Jadi ada teman-teman gereja lain yang orang tuanya sudah jadi usher, kemudian membantu doa, membantu persembahan. Jadi mereka berpartisipasi, mau di kelas yang paling kecil ataupun besar, mereka bisa berpartisipasi. Dan yang terakhir, ketika kita bikin report ini kan wadah untuk komunikasi. Harapannya orang tua juga bisa menanggapinya dengan positif dan memberikan feedback. Jadi kita tahu, oh anak ini seperti ini di rumah, anak ini seperti ini di sekolah minggu. Ada yang menambahin? Cukup clear. Jadi intinya yang tadi dibilang itu adalah komunikasi. Karena kita butuh support dari orang tua supaya kita bisa bikin sekolah minggu jadi milik bersama. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Aku yang mau nanya sebenarnya. Kita kelompok kan? Kita kelompok. Karena aku di luar kelompok pasti gitu ya kan? Maaf. Pertanyaanku adalah, kan tadi dibilangnya membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Salah satu media komunikasinya apa? Iya, tadi kita kepikiran pertama itu lewat media sosial. Kayak kita sekarang ada teknologi WhatsApp group, kita bisa dari situ juga. Tadi sempat kepikiran juga kita bikin buku ya, jadi yang bisa dibawa sama anak-anak, orang tua bisa baca, dan mungkin nanti ada sesi-sesi kita bisa ngobrol sama orang tua. Pertanyaanku kembali, terkadang tidak, ini buku nanya dulu ya, sorry ya. Terkadang nggak semua orang tua masuk di dalam grup WhatsApp. Lalu bagaimana jangkauan dari komisi anak itu sendiri untuk bisa mencapai kepada orang tua yang nggak ada dalam grup tersebut? Maksudnya, apakah buku itu akan benar-benar bisa digunakan dengan tepat? Karena terkadang buku penghubung itu hanya mereka bawa pulang, and then orang tua kebetulan kadang suka tidak mengecek kembali. Nah itu yang harus, bagaimana cara kita bisa mengkomunikasikannya sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf nih, jadi nanya mulu ya, karena itu bentuknya semuanya berkesinambungan, dia nanya. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang awal mulanya supaya ini jalan, kita butuh support dari gereja, butuh support dari majelis, butuh support dari pendeta supaya mereka kasih knowledge dulu
buat jemaat yang lain, which is itu adalah orang tua. Pertama ngasih knowledge, kasih edukasi, dan kita lah pelaksananya. Ya memang komunikasi sama orang tua nggak mudah, itu susah. Ada orang tua yang feedbacknya bisa positif, bisa negatif, yaitu adalah salah satu tantangan. Kita coba, kalau misalnya dari grup dia tidak kontribusi, lewat buku dia tidak ada feedback, kita bisa ajak, mungkin sambil ngopi santai, atau mungkin kebersamaan ketika selesai ibadah, kita bisa ngobrol sama orang tuanya, kita lebih pendekatan, lebih personal ke mereka. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Mungkin juga gini ya, kita ada pertemuan orang tua, jadi kita mengundang orang tua juga sekali setahun gitu minimal, supaya kita bisa komunikasi dengan mereka, ada penghubung. Jadi kita minta mereka melakukan review dan memberikan masukan kepada kita. Itu Kak, terima kasih. Satu lagi boleh? Gue nanya dulu disuruh lagi sendiri. Mohon maaf, penasaran. Karena ini yang terjadi di gereja saya, jadi kita mungkin nanya gitu, karena buku-buku kita sudah ada tapi tidak berjalan. Kemudian WhatsApp grup juga ada, tapi masih ada beberapa orang tua yang tidak masuk ke dalamnya, makanya saya bertanya. Terus tadi kan ada fasilitator atau si majelis itu sendiri. Nah berarti kan harus ada edukasi yang tepat nih dari kitanya kepada majelis-majelis itu maupun pendetanya gitu, sehingga berjalan dengan baik ketika pendeta nanti di ibadah minggu. Jadi mereka menjelaskan ke jemaatnya juga harus dengan tepat, bahasa yang pas gitu. Karena nggak semua orang kadang mudah mengerti dan memahami kondisi-kondisinya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong. Thank you. Good job, makasih. 5, habis 4 ke 5. Lombok 5 boleh? Terus silakan. Apa lima? PATB. Pelayanan tebel. Roma. Pelayanan tebel. Silakan ya disiapnya. Dia bilang ngomong katanya ngomong. Ya, kelompok 5. Teman-teman boleh sambil nyantai tapi mohon disimak ya. Karena ini enggak hanya teman-teman dari satu kelompok doang, tapi bisa kita coba di gereja kita tentang beberapa program ini lah ya. Ayo. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok Roma, kelompok 5. Ini program-program yang sudah kami diskusikan dari beberapa GKI gereja, diantaranya ada GKI Palsi Gunung, GKI Cinere, GKI Maleo, GKI Cira, Grand Raya, Ampera, Sarwa Indah, Cira. Ya, itu hasil diskusi kami seperti ini yang sudah diterapkan di gereja kami masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah memperbanyak ibadah intergenerasi. Ibadah intergenerasi itu ibadah di mana anak-anak dilibatkan dalam ibadah umum. Nah, di GKI Palsi itu sudah diterapkan di bulan keluarga. Lalu kami kembangkan kemarin di Natal, di masa raya Natal, dan juga sekarang akan dikembangkan lagi di masa raya Paskah, di mana anak-anak itu bukan hanya sekedar mengisi pujian, tetapi mereka juga dilibatkan sebagai petugas. Di antaranya mereka bisa menyambut jemaat, doa pengakuan dosa, terus membaca Alkitab, menjadi liturgos atau pemain musik, dan bersama dengan orang tua. Jadinya dilibatkan dari komisi anak sampai komisi usia lanjut. Nah, itu anak-anak dilibatkan sehingga
para penatua dan pendeta pun juga kita arahkan untuk membawa firman-Nya itu bisa diterima oleh anak-anak. Misalkan mereka menggunakan alat peraga atau menggunakan slide, untuk menggunakan slide agar anak-anak pun dapat mengerti firman Tuhan yang dipaparkan oleh Pak Pendeta. Nah, yang kedua itu ada melibatkan orang tua dalam aktivitas rutin sekolah minggu. Oke. Ya, melibatkan orang tua dalam aktivitas rutin sekolah minggu. Nah, ini seperti misalkan orang tua diajak untuk menjadi pengarah gerakan, misalnya juga bisa menjadi peran, atau misalnya untuk alat peraga, bisa untuk pemain musik, terus bisa juga misalnya mereka menjadi pelayan firman, tetapi dengan juga persiapan dan simulasi bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Iya, terus ada lagi tambahan. Oke, nah untuk yang ketiga itu menyesuaikan liturgi ibadah umum agar lebih mudah diterima anak-anak. Nah, itu juga diterapkan misalkan kalau misalnya ibadah bersama dengan anak-anak yang seperti ibadah intergenerasi, kan kita mempunyai liturgi. Ya misalkan ada dari pusat ya, ya liturgi. Nah, itu kalau di Palsi itu ada tim liturgisnya. Ada liturgisnya di mana liturgi itu disesuaikan dengan tema dan juga misalkan dengan situasi. Misalnya kalau ibadah intergenerasi ya berarti nanti disesuaikan lagu-lagunya dengan ada lagu-lagu sekolah minggu, terus misalnya anak-anak dilibatkan untuk doa pengakuan dosa bersama orang tua, nanti ada anak dan remaja, terus ada kur dan lain sebagainya. Jadi disesuaikan agar anak-anak bisa turut andil dalam ibadah umum seperti itu. Udah kan? Oke, untuk penutupan kita punya pantun. Nah, ketika kita mengucapkan pantunnya, kakak-kakak diharapkan dengan meresponnya dengan kata cakep. Oke? Siap ya kakak-kakak? Siap. Oke, 1, 2, 3. Anak-anak belajar, jangan diganggu. Cakep. Pikiran fokus paling utama. Cakep. Mari belajar melayani sekolah minggu. Cakep. Karena sekolah minggu milik bersama. Oke, kakak ada yang mau menanggapi atau bertanya? Jadi ibadah intergenerasi akan diperbanyak, lalu perlu persiapan dan simulasi. Kemudian adanya penyesuaian liturgi yang bisa diterima oleh anak di setiap ibadah intergenerasi tersebut, dan juga melibatkan orang tua sebagai pembawa firman dalam ibadah tadi udah ya. Nanya dong. Iya, silakan Kak, boleh. Ibadah intergenerasinya itu pas di mana aja? Ibadah intergenerasinya itu pas di mana aja? Ini kan mau perbanyak, berarti udah ada ditambah gitu ya. Itu pas di mana aja nambahnya? Terima kasih. Terima kasih Kak Gembira. Di mana aja, kapan waktu yang tepatnya untuk ibadah intergenerasi tersebut? Silakan. Tadi kayaknya udah disebutkan sebelumnya Kak di bulan Iya. Kalau di Palsi awalnya itu diadakan saat bulan keluarga. Nah, terus pada masa raya Natal tahun kemarin, nah kita mencoba karena kita lihat dari dukungan orang tua, anak dan juga jemaat yang antusias ketika kita mengadakan ibadah intergenerasi, sehingga kita coba yuk kita adakan ibadah intergenerasi di masa raya Natal. Karena tanggal 22. Ya, tanggal 22 Desember itu bertepatan dengan Hari Ibu. Jadi momennya juga pas gitu. Jadinya kita perbanyak. Dan setelah itu kita coba lagi adakan pada masa raya Paskah. Nanti pada Minggu Palmarum. Palmarum dan kenaikan Tuhan Yesus. Jadinya yang tadinya kita adakan hanya di bulan keluarga 1 kali dalam 1 tahun,
kita perbanyak di masa raya Natal dan juga di masa raya Paskah. Seperti itu. Ada lagi nggak Pak? Kalau nggak ada, aku yang mau nanya. Enggak, tadi kan kata Kalinda ini masukan dari Kalinda aja. Kalau biasanya ibadah intergenerasi dari sisi liturginya udah bagus, ya kan? Anaknya sudah baik, orang tuanya sudah bagus. Akan tetapi terkadang khotbahnya itu kurang tepat untuk semua kalangan. Nah, itu gimana cara menyikapinya biar mempermudah komunikasi kita, komisi anak dengan si pendetanya itu? Coba tolong dijelaskan kan pengalaman. Iya, silakan. Terima kasih. Kalau seperti itu biasanya sebelum dilaksanakan ibadah intergenerasi itu ada pembicaraan antara pembawa firman dengan apa sih yang harusnya disampaikan, sehingga ketika menyampaikan pasti itu sesuai dengan tujuannya. Begitu. Itu menyikapinya seperti itu. Jadi memang harus ada koordinasi dulu. Jadi tidak hanya ini firman ini diserahkan kepada pemerintah, tetapi dari komisi anak sendiri juga akan menyampaikan itu kepada pendeta dan menyampaikan firman. Mestinya seperti itu. Karena biasanya kan itu kita dari bidang peribadahannya ya Kak. Nah, peribadahannya itu yang memang harus komunikasi juga ke semua komisi yang terlibat di dalamnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Sekali lagi hebat ya. Ini makin malam makin lemes banget. Tepuk tangan sekali lagi. Sama kita juga udah lemes ya. Oke, kelompok 6, silakan kelompok 6. Kelompok 6 siapa ya? Kakak maaf nih, saya kagak hafal. Coba dong tolong kelompok 6. Tadi punya si Kak itu Oh iya, silakan Kak. Ini yang berwarna-warni ya. Kan ibadah umum rasanya akan jam ya kan? Tapi ya kita ayo ngomong dan gas kan. Maaf ya, saya masih video maaf ya. Kata-kata pendeta itu begini kan. Pendeta itu cuma sendiri jangan ngomong begini. Iya, sini ya. Lukaran, mau kena. Oke, ya. Ya, kami dari jadi ini jadi ini hasil karya kami setelah perbincangan, diskusi, komunikasi yang lama, pertimbangannya jadi jadi kakak-kakak boleh dilihat di sini ada gereja yang bagus, anggap saja gerejanya bagus. Itu udah bagus kan? Terus ada pohon, kemudian ada gurunya, ada anak-anaknya. Tapi gerejanya bagus, salibnya warnanya hitam. Dari sini kakak-kakak kami mempresentasikan dari gambar ini. Gereja ini kan bagus, tapi sayangnya ini akan mati ketika gereja masa depannya nggak jadi bagian dari dalamnya. Seperti yang tertulis di Matius 16 ayat 14. Apa terjadinya? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu besok. Iya, betul ya. Oke, itu aja kakak-kakak. Terus kegiatannya apa atau programnya apa Kak? Jadi programnya kami adalah
bagus supaya tetap gerejanya hidup. Jadi orang-orang yang ada atau semua yang terlibat di dalam gereja ikut serta dalam membantu sekolah minggu seperti itu. Terus jadi anak-anak ini akan kalau mereka yang akan membangun gereja ini ke depan harinya. Yang maksudku program nyatanya apakah yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah potase. Potase. Apa itu Kak? Oke. Dan jemaat ya kan? Sebenarnya gambar ini nanti akan kita tempel gitu ya di mading-mading gitu supaya ini menjadi gambaran kita. Jangan ayo semua gereja-gereja kita semua jangan sampai seperti ini, gereja megah tapi lambangnya hitam. Karena kita mau supaya gereja masa depan ini bisa juga ikut di dalamnya, bisa membuat ini menjadi ceria. Oke. Gaspar, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong. Makasih ya. Oke, kelompok 7. Tinggal 2 kelompok lagi loh. Kelompok 7. Ayo 7. Ya, silakan maju. Gak apa-apa, ini ada ini ada berita ya. Itunya di sana. Silakan ya. Oke, Kak Daniel, silahkan. Oke. Malah, Kak. Tadi sini seperti apa yang tadi kita berdiskusi kita semua. Ini program kita ada 4 poin. Di sini yang pertama itu ada ibadah intergenerasi. Di sini kita ada 2, yaitu yang pertama ada tata ibadah menyesuaikan umur. Yang kedua itu ada anak menjadi pelayan di ibadah. Nah, poin keduanya di sini kita melibatkan komisi lain seperti komisi pemuda, komisi dewasa, komisi remaja, serta katekisasi. Yang poin ketiga di sini kita meningkatkan kualitas diri. Ya, seperti pertama persekutuan GSM yang pertama. Yang kedua itu ada saat teduh. Yang ketiga ada pembinaan GSM. Yang keempat itu ada standar dan kualitas. Yang poin keempat di sini kita melibatkan orang tua murid. Seperti sosialisasi guru pada orang tua, seperti temuan melalui senjata. Di sini ada pelayanan langsung di kelas. Mungkin ada yang mau disampaikan? Mau langsung slogan. Ada yang mau ditambahkan dari kelompoknya? Silakan. Oke, nambahin sedikit. Ini sebenarnya udah sepakat semua sih ya. Jadi tadi kan kita fokusnya pada sekolah minggu milik bersama ya, teman-teman semuanya. Jadi dari kelompok Paulus, bagaimana sih mengatasi isu bahwa sekolah minggu itu hanya milik dari komisi anak. Jadi kita tadi berdiskusi, akhirnya kita mempunyai program-program sebagai komisi anak mau ngapain supaya semua orang merasa memiliki komisi anak.
itu. Yang pertama adalah kita melibatkan komisi lain dalam pelayanan di komisi anak. Melibatkan komisi lain itu baik dari komisi pemuda, komisi dewasa, komisi remaja. Nah, komisi remaja ini bisa melibatkan mereka pada saat tantangan pelayanan, pada saat katekisasi. Jadi di setiap gereja kan ada katekisasi ya. Nah, biasanya kita bisa bekerja sama dengan pendeta, jadi melibatkan mereka untuk ambil bagian di pelayanan, salah satunya di pelayanan anak, begitu. Kemudian melibatkan orang tua anak sekolah minggu. Melibatkan orang tua anak sekolah minggu ini, kita bisa mengajak mereka pelayanan langsung di kelas. Tadi juga udah banyak disebutkan contoh-contohnya ya, pelayanan apa yang bisa melibatkan orang tua. Kemudian kita juga menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua melalui pertemuan guru sekolah minggu dengan orang tua. Di situ kita bisa menjelaskan program-program kerja kita, terus kemudian komisi anak kita, terus kemudian kita juga bisa mengajak mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Gitu. Kemudian kita juga mau menunjukkan ini loh komisi anak gitu loh. Ini komisi anak kita. Makanya kita juga turut serta dalam ibadah intergenerasional. Mungkin di kita sebagai GKI Sinode Jateng ya, khususnya kelas Jakarta 2, sekarang sebenarnya ada program ibadah intergenerasional ya. Kalau di tempat saya itu 3 bulan sekali ada ibadah intergenerasional. Nah, itu melibatkan komisi anak atau anak-anak untuk ikut dalam ibadah intergenerasional tersebut. Jadi terlihat pelayanan anak dalam ibadah intergenerasional tersebut. Kemudian hubungannya sama sekolah minggu milik bersama supaya kita juga terlihat nih. Jadi kita juga harus meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas diri tadi kita bahas bersama dan kita dengar di sesi kedua. Jadi dengan cara apa? Tadi kita sudah tahu bersama juga fellowship persekutuan GSM. Benar-benar kita tingkatkan. Mungkin selama ini nggak tahu terlaksana atau enggak di setiap gereja, mungkin tidak, mungkin juga enggak. Di gereja saya juga struggle ini tuh persekutuan GSM. Kemudian tentunya meningkatkan spiritual pribadi dari GSM-nya. Kemudian pembinaan GSM. Pembinaan GSM di sini adalah selain pembinaan yang bertahap, kita juga mungkin ke depannya, ini program ya, mungkin ke depannya kita juga harus menetapkan standar dan kualitas GSM melalui pembinaan dasar, pembinaan kelas madya, lanjutan. Demikian itu menjadi standar dari guru sekolah minggu kita semua. Oke, cukup sekian ya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau menanggapi atau bertanya kakak-kakak? Kalau dilihat sih hampir sama dengan teman-teman yang lain ya, programnya nggak jauh beda dengan ibadah intergenerasi, kemudian melibatkan komisi lain, lalu meningkatkan spiritualitas dari GSM dan juga anak-anaknya, gitu ya Pak ya. Dan juga tadi satu lagi kecil banget tulisannya ya, melibatkan orang tua murid. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 7. Sebagai penutup kita ada jargon nih. Wes. 1, 2, 3. Sekolah minggu, teman seru, iman maju. Yeay! Sekolah minggu, teman seru, iman maju. Amin. Dan kita masuk ke kelompok terakhir teman-teman. Mohon maaf kita agak mundur beberapa menit sebelum kita tutup. Teman-teman kelompok 8 silahkan. Oke, kita lihat ya. Oh dia punya ya. Halo kakak-kakak. Halo kakak. Hai kakak-kakak. Hai. Kami dari kelompok 8 dengan kerendahan hati dan keterbatasan atas kualitas kami ingin mencoba untuk membuat program yang sudah
di-sharingkan oleh Ibu Kristiana selama 1 hari penuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat secara sederhana bisa diaplikasikan dalam setiap kegiatan program sekolah minggu. Ya, jadi kalau tidak salah tadi kita sudah belajar 3 hal mengenai sekolah minggu milik bersama, kualitas dalam keterbatasan, dan spiritualitas. Jadi dari itu kita coba membuat program. Yang pertama dengan tema sekolah minggu milik bersama, di mana tidak hanya guru-guru sekolah minggu yang menjadi milik dari kelas sekolah minggu, tapi yang pertama kita akan melibatkan orang tua dari anak sekolah minggu. Kita akan membuat grup bersama orang tua ASM, di mana itu bisa menjadi sarana komunikasi secara cepat menggunakan media sosial, supaya komunikasi dengan orang tua, dengan guru sekolah minggu khususnya bisa lebih intens dan lebih baik. Kemudian secara berkala juga kita melakukan pertemuan guru sekolah minggu dengan orang tua, di mana itu merupakan sarana juga untuk sharing. Kita bisa dari sisi dari pelayan juga menyampaikan apa aja progres dari yang sudah dilakukan, maupun juga 2 arah dari orang tua, apa yang diharapkan orang tua dalam pelayanan di sekolah minggu maupun anak-anaknya dalam mengikuti pendidikan. Jadi kita juga menerima masukan dari orang tua, usulan yang barangkali juga kita bisa aplikasikan dalam pelayanan di sekolah minggu. Kemudian juga dari itu semua kita akan langsung bisa merekrut dengan cara tadi juga melibatkan orang tua dalam ibadah. Jadi dalam sesi itu mungkin kita juga akan menawarkan pelayanan dengan cara mungkin yang tadi banyak sudah contoh ya, seperti peragaan ataupun dalam sesi-sesi sekolah minggu kita libatkan orang tua sesuai dengan talent masing-masing, dari yang simpel sampai yang apa aja yang menjadi keterlibatan orang tua dalam pelayanan di sekolah minggu. Yang kedua adalah kualitas dalam keterbatasan, di mana kami membuat program. Yang pertama yang yang menjadi isu adalah liputi dari anak-anak dalam pelayanan itu. Kita harus melakukan standarisasi, di mana secara urutan itu juga harus sesuai, supaya anak-anak juga tidak secara simpel ya ibadah liturginya, tapi juga sudah sesuai dengan ibadah umum ya. Kita akan menyesuaikan sehingga lebih berkualitas lagi. Kemudian pemilihan lagu dan makna teologis, jadi akan mencoba memilih lagu-lagu dengan kategori-kategori yang sesuai tema pasti, tapi juga kita akan memperhatikan makna teologisnya. Kemudian yang ketiga, karena anak-anak sekolah minggu kita ini juga menjadi penerus kita dari batita, dari kelas kecil, kelas besar, benar akan menginjak remaja. Jadi kita juga akan perkenalkan lagu-lagu yang biasa dipergunakan di ibadah umum dewasa, yaitu lagu-lagu himne, KJ, PKJ, dan NKB ya. Ada juga hidup ceria. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan lagu-lagu itu, familiar ya, sehingga ketika di remaja nanti juga akan di dewasa, sehingga anak-anak sudah terbiasa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk meningkatkan kualitas dan keterbatasan itu adalah seperti contoh-contoh yang lain adalah pelatihan dari calon guru sekolah minggu, di mana merupakan hal yang penting. Tadi sudah dibahas tentang peneguhan, jadi kita juga ingin guru-guru yang mengajar sudah qualified, artinya tersertified ya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dimana nanti setelah lolos, setelah lulus akan ditentukan, sehingga mempunyai komitmen dalam pelayanan. Kemudian mengenai spiritualitas, jadi juga sudah menjadi hal yang cukup penting banget, khususnya buat kita pribadi masing-masing, di mana kita akan terus reminder, mengingatkan guru-guru sekolah minggu untuk punya saat teduh pribadi, di mana itu adalah sarana membangun spiritualitas, tidak hanya dalam mempersiapkan dalam mengajar, tapi juga terus membangun intensif
dengan hubungan dengan Tuhan, dimana sehingga apa yang disampaikan itu berdampak langsung kepada anak-anak maupun siapapun yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kemudian meningkat lagi secara personal, kemudian kita juga adakan secara rutin fellowship juga, yang tadi kita juga sudah simulasikan, kita sudah lakukan. Ternyata itu penting sekali, di mana kita bisa saling sharing kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi ya oleh guru sekolah minggu. Kita cari solusi bersama sehingga akan membangun spiritualitas kita. Kemudian setelah itu berjalan semua, kita akan melakukan kelompok tumbuh bersama secara rutin juga, sehingga semakin membangun iman dan spiritualitas kita. Ada tambahan dari teman-teman, dari kakak-kakak semua, dipersilakan ya. Ada? Adakah yang mau ditambahkan teman-teman? Oke. Halo kakak-kakak semua. Halo. Aku mau nambahin di sini kan kita ada buat komunikasi dengan orang tua melalui grup WhatsApp kan. Nama aku Gisela, bisa dipanggil Gisel. Di sini aku mau nambahin kalau misalnya ada orang tua yang gak mempunyai media sosial atau ada yang punya tapi nggak ngerti kan cara pakainya, itu biasanya kalau di yang udah aku terapin itu kita ada pertemuan, bukan yang kayak orang tuanya tuh datang ke gereja, tapi kita ada kunjungan ke rumahnya sebagai kayak mengunjungi, walaupun emang orang tua itu sering ke gereja, tapi kan ya ke gereja kadang kalau misalnya anak-anaknya udah pulang, ya ibadah selesai mereka pulang kan, maksudnya nggak ada waktu untuk ngobrol sama kita. Jadi di sore atau ada hari-hari tertentu di mana kita mengunjungi dan ngobrol bareng-bareng gitu sih. Jadi kalau misalnya berkendala dalam hal media sosial itu ada kunjungan yang ditetapkan juga kayak sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali tergantung kesepakatan bersama di SM. Gitu, makasih. Makasih. Oke, jadi utamanya kalau komunikasinya memang nggak sesuai gaptek ya, maaf nih, maaf. Berarti perkunjungan langsung jemput bola kan ya. Sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali. Tergantung kesepakatan. Apakah sudah dijalankan? Jatuh, Jalankan. Oke. Terus tanggapannya gimana? Tanggapan orang tua, makasih kak. Ya kan, karena mereka sudah menjalankan, jadi nggak ada salahnya kan kita membelajar bareng ya. Siapa tahu kita bisa lakukan di gereja kita juga. Gimana kak? Asli. Makasih kak. Kalau misalnya untuk perjalanan selama kita melakukan hal itu, tanggapan orang tua puji Tuhannya positif dan pastinya juga yang negatif. Nah kadang kan orang-orang yang negatif itu mungkin nggak sepemikiran sama kita kan. Dan karena maka dari itu, waktu itu gereja kita tuh ada membuat program stay in, dimana ada 2 hari 1 malam kita tuh menginap di rumah orang itu. Itu udah dalam persetujuan mereka, jadi sebagai pendekatan juga sih. Dan juga kalau misalnya berhalangan dalam hal stay in itu, kita adain doa bareng-bareng, misalnya kayak ada PA keluarga lalu kita ngobrol bareng-bareng di situ, kayak apa ya bahasanya tuh di talk mungkin ya. Iya gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol tentang ASM itu benar-benar ruang banget, kayak persekutuan atau apapun itu kita manfaatin banget untuk ngobrol, karena kan gak semua orang tua tuh welcome buat ngasih tempatnya untuk kita nginep apalagi kan. Tapi kalau sejauh ini dari program stay in dan juga program kunjungan, puji Tuhannya semua terlaksana dengan baik. Kalau stay in itu ngapain aja kak? Jadi ya, kita penasaran nggak? Ya sama nih. Jadi awalnya tuh kita buat program stay in itu dimana ada kan, maksudnya anak-anak kalau di gereja aku itu tuh nggak deket sama orang tuanya, dan ada orang tua yang berpisah, ada yang tinggal sama neneknya dan keluarga yang lain. Dimana kalau misalnya stay itu mereka jadi kayak mempunyai mereka ngerasain yang namanya keluarga ke gereja bareng, terus mereka nggak kayak ih kok kamu ke gereja bareng, terus kadang kan ada anak-anak yang kayak iya aku diantar papa aku, diantar mama aku misalnya. Itu kan ada anak-anak yang mungkin kayak ih keren, tapi kan ada juga yang ih aku juga mau gitu kan. Soalnya kan
beberapa dari GSM juga ngalamin gitu kan. Dan gak mau nih kalau anak-anak tuh kayak sedih gitu, walaupun GSM sendiri keluarga mereka. Tapi kalau misalnya untuk sejauh ini ada beberapa orang tua yang ya udah nggak apa-apa, kita kumpul bareng-bareng, kita buat persekutuan bareng, tapi nggak apa-apa kalian mau nginep juga nggak apa-apa. Jadi ada yang namanya waktu itu panitia bulan keluarga. Jadi bulan keluarga itu dimana target kita tuh sebenarnya remaja pemuda yang dimana itu sempat hilang, tapi ngaruh juga ke adik-adik, dimana mereka tuh oh iya bener ya kak, aku ngerasain keluarga yang walaupun bukan dari keluarga aku yang membesarin aku dari kecil, tapi mereka tuh bener-bener care sama aku. Mereka tuh 1 hari, 2 hari sama aku tuh aku bener-bener berlakuin sebagai anak mereka gitu. Jadi kan maksudnya feedbacknya juga dapet kan. Terus anak-anak juga punya pengalaman. Jadi kayak apa nih adik-adik yang hal paling menyenangkan buat adik-adik gitu kan. Mereka sendiri bilang kayak stay in gitu kan. Walaupun ada beberapa orang tuh kayak mungkin apa ya, nggak selama apa sih kita buat program itu ya orang itu terus yang kita programin gitu kan, nggak mungkin juga. Dan itu keterbukaan hati orang tua, setiap orang tua. Jadi kalau misalnya kayak ada yang berhalangan tentang ketemu dalam, kan banyak juga orang sibuk ya, maksudnya kayak mereka sibuk kerja, sibuk pekerjaan yang lain gitu kan. Jadi kita juga memaklumi, kayak suka tanya, kapan nih Pak tuh bisa kita ngobrol-ngobrol tentang ASM, maksudnya kan buat perkembangan anaknya juga gitu kan. Terus buat dampak buat semua ASM gitu. Jadi makanya kita buat kayak ya udah, kalian kan suka dikasih pilihan, mau anaknya stay in di sini, kita yang stay in di sini, atau GSM yang stay in di sini, atau ada satu hari di mana kita ngobrol bareng-bareng gitu. Ya puji Tuhannya ada pendekatan sama orang tua, sama orang tua, sama pendeta gitu. Jadi pendampingan yang luar biasa sih. Terima kasih. Nah, aku boleh nanya lagi. Saya penasaran stay in ini ya. Satu hari atau 2 hari 1 malam stay in itu butuh berapa orang guru untuk di satu rumahnya, dan berapa anak yang bisa bersamaan. Misalnya dalam minggu ini ada 3 rumah yang akan di stay in. Nah, kira-kira guru sekolah minggunya berapa orang yang akan stay in gitu. Lalu setelah itu nih pertanyaan kedua lagi. Mohon maaf jadi banyak nanya ya, karena ini programnya bagus. Yang kedua itu adalah apa yang sudah dilakukan, kegiatan apa lagi nih setelah stay in ini? Apakah masih akan terus dievaluasi gimana? Masih ditanya lagi kapan kita bisa kumpul lagi gitu. Jadi nggak hanya 1 kali lu datang doang ke situ gitu, tapi masih ada kelanjutannya gitu. Terima kasih Kak. Iya, jadi merasa maksudnya biar dia merasa nggak cuma sekali 2 kali dia merasa I'm happy because you can stay in my house gitu, tapi di lain kali udah berapa lama nggak ada lagi dia tuh akan gitu. Jadi akan berkesinambungan atau tidak? Thank you. Terima kasih Kak. Aku bisa menjawab ya. Kalau untuk hal itu awal-awal emang kita tuh lebih apa datangnya tuh kayak GSM 1, ASM 1. Jadi kan apa ya, maksudnya terbatas juga kan tempat yang bisa kita inepin kamarnya. Terus kan karena target kita juga ada remaja, jadi GSM tuh kebanyakan kalau di gereja aku semuanya remaja, cuma remaja pemuda. Kadang ada beberapa senior, ada 2-3 orang senior. Terus habis itu kalau misalnya dalam hal yang pertanyaan kedua itu Kak, jadi puji Tuhannya orang tuanya juga kayak saling sapa satu sama lain. Terus kita juga suka ada kayak beberapa orang tua yang ngadain doa bareng gitu, entah dalam hal telepon atau kayak sekedar ngobrol-ngobrol waktu hari Minggu setelah ibadah kan ada suka konsumsi di depan gitu kan. Jadi anak-anak keluar, mereka ngobrol sama kita juga bisa ikutan buat sharing-sharing gitu, gimana Pak Bu kerjaannya gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar anaknya tapi cuma ketemu hari Minggu gitu. Dan maaf, dari GKI mana ya? Oh, aku dari GKI PI tapi di pos Parakan Salak, di bawahnya PI. Iya. Oke, terima kasih. Iya, makasih. Terima kasih, bagus banget ya. Thank you. Ada lagi
Atau sudah? Kayaknya udah lelah semua ya. Matanya sudah 5 watt semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 8. Terima kasih. Semoga bisa kita lakukan juga di gereja kita ya. Teman-teman nanti boleh ya. Tadi kan udah foto-foto ya. Boleh kali di-share fotonya satu grup di grup peserta semua. Jadi bisa kita lihat dan bisa berbagi juga ke gereja-gereja lainnya. Tepuk tangan untuk kerja kerasnya. Mohon maaf agak telat. Bukan agak sampai mau telat ya, untuk istirahat. Kalau gitu kita mau tutup kegiatan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di tengah kelelahan kami, keletihan kami, tapi Tuhan masih membimbing dan menjaga kami dari pagi hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami bersyukur di mana kami boleh bersama-sama belajar, memahami apa yang harus kami lakukan untuk perkembangan Komisi Anak di setiap gereja kami masing-masing. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan hari ini boleh kami bawa ke gereja kami dan boleh kami aplikasikan secara nyata sehingga sekolah minggu tidak hanya milik Komisi Anak tetapi juga milik semua warga gereja. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan beristirahat. Tolong Tuhan yang jaga bungkus kami oleh darah kuasa-Mu sehingga kami boleh dibangunkan, diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang baru pada esok hari. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih